Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Muhammad dengan NPM 23.1055. Di sini saya akan sedikit melaporkan progres untuk UAS mata kuliah Pendidikan Hukum Masyarakat. Untuk artikel saya mengambil judul Merangkul Keberagaman Menghapus Stigma Terhadap Disabilitas dalam Perspektif Hukum. Untuk isi-isinya ada pendahuluan, landasan hukum perlindungan penyandang disabilitas, peraturan internasional, peraturan nasional, tantangan dalam penyuluhan hukum bagi penyandang disabilitas, hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, stigma dan diskriminasi, keterbatasan sumber daya, strategi penyuluhan yang efektif, pendekatan multimodal, kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas, pelatihan penyuluhan penyuluh khusus, lokasi dan waktu yang fleksibel, prosedur hukum aksesibel, mekanisme pengaduan dan perlindungan, peran berbagai pihak, pemerintah, lembaga peradilan, organisasi bantuan hukum, perguruan tinggi, masyarakat sipil, inovasi dalam penyuluhan, teknologi asistif, media sosial dan platform digital. Kesimpulan, mungkin segitu. Itu isi-isi dari artikel saya yang berjudul Merangkul Keberagaman Menghapus Stigma Terhadap Disabilitas. Untuk PowerPoint, bahan presentasi, berisi mengenai latar belakang, judul dan tema kegiatan, maksud dari kegiatan penyuluhan hukum, tujuan kegiatan, materi muatan, bentuk kegiatan, output kegiatan, sasaran kegiatan, waktu dan tempat, susunan kepanitiaan, rundown acara, rencana anggaran biaya atau RAB, dan penutup. Sini ada latar belakang. Kelompok marginal merupakan masyarakat yang termarginalisasi atau terkecualikan dalam proses sosialnya dengan masyarakat lain. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi, kepercayaan diri yang cukup dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dapat mereka akses. Ini disebabkan dengan adanya diskriminasi oleh masyarakat lainnya. Kaum marginal seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum. Ada di suatu daerah, kaum marginal atau masyarakat marginal merupakan sebutan untuk kelompok sosial yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Kelompok sosial tersebut tidak memiliki akses dalam penentuan kebijakan publik dan hanya menjadi objek kebijakan politik. Kaum marginal hidup dengan kesulitan ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan seringkali mengalami ketidakadilan serta eksploitasi. Kelompok sosial tersebut berada dalam posisi minoritas dan rentan sehingga mudah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Mungkin ini isi-isi dan maksud dari kegiatan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan akses edukasi hukum yang inklusif kepada masyarakat penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta ruang dialog dan pembelajaran yang memberdayakan sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memahami hak-hak secara hukum, tetapi juga termotivasi untuk berani bermimpi dan mewujudkan potensi diri mereka secara setara di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat umum dan mendorong lahirnya lingkungan yang lebih adil, terbuka, dan inklusif terhadap perbedaan, keberagaman, dan kemampuan. Ini isi-isi dari PowerPoint yang dibuat.
Untuk penutup, kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan semangat sila kelima Pancasila. Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat luas. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian yang saya bisa sampaikan atas perhatian dan dukungannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.